Gue ke pantai ini sendirian. Perasaan gue tuh langsung gak enak. Sore itu ombak tiba-tiba naik. Bapak inget wajah kamu ya, Neng. Sampai kamu balik lagi ke sini nanti. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Beli kuaci yang udah dibelah. Kenalin, gue Dilah. Gue mau cerita kejadian horor yang hampir berdampak sama nyawa gue. Gue juga awalnya skeptis. Sampai akhirnya di bulan Desember 2023, berawal gue mengunjungi pantai Karanghawu. Dari sinilah rentetan kejadian yang gak masuk akal. Di pantai ini, ada makam yang katanya jadi tempat peristirahatan Nyi Roro Kidul. Tujuan gue sih bukan ke situ ya, mau enjoy di pantai aja. Gue mampir lah. Dan saat itu gue datang jam 5 sore gitu. Biasa, mau lihat sunset, anjay, anak senja banget gak tuh gue? Vibes pantai di jam segitu tuh udah mulai senyap. Debit air makin tinggi dan yang dominan kedenger cuma gemuruh suara ombak. Tapi tetap banyak pengunjung di atas. FYI, kalau mau ke pantai, kita kudu loncat dulu ke bawah. Dan ombaknya sampai naik ke atas gitu. Sampailah gue di bawah. Di pantai ini juga gue ngelewatin 7 kolam sumber air dan ada bunga warna-warni di atas airnya. Yang konon katanya juga itu adalah tempat ritual Nyi Roro Kidul dan sekarang dijadiin ritual para warga yang berkunjung. Epicnya, gue ke pantai ini sendirian. Temen gue pada foto-foto di Tugu, jadi nggak pada turun ke pantai. Nah, di situ gue dihampiri seorang bapak tua penjaga sana. Biasa disebut kuncen atau juru kunci gitu. Terus beliau bilang, "Neng, ini waktu yang bagus. Mandi atau cuci muka aja supaya Neng disegani banyak orang dan punya daya tarik buat lawan jenis. Biar dia bisa tergila-gila sama Neng." Karena gue nggak percaya gitu-gituan dan lagi buru-buru juga, jadi ya nggak berminat sama sekali. Ya gue tolak baik-baik tawaran si kuncen. Gue bilang, "Maaf pak, teman saya udah nunggu di atas." Padahal mah gue sendirian di sini. Temen gue kan pada jauh. Speak aja biar bisa kabur. Soalnya si bapak kayak sales jenius di mall yang maksa banget buat join. Terus kagetnya dia bilang, "Bapak inget wajah kamu ya Neng. Sampai kamu balik lagi ke sini nanti." Pakai bahasa Sunda gitu. Ya udahlah, karena udah sore juga, gue lanjut ke atas. Pas gue naik, pas sampai tangga depan laut, angin mendadak hening. Gue jadi merhatiin air laut tuh. Terus dari sudut mata gue ngeliat ada sesuatu yang ngapung. Gue zoom in zoom out pakai HP tapi nggak begitu jelas. Gue pun penasaran dan turun lagi ke bawah buat mastiin. Dan saat terlihat jelas pakai mata gue, ternyata itu kepala manusia cuy. Rambutnya panjang, matanya melotot. Gue ngeliat tanpa ngedip, pengen memastikan aja apa yang gue lihat ini beneran apa salah lihat. Tapi pas gue nengok lagi, hilang dan gak ada dong. Langit makin gelap dan gue naik jalan ngelewatin patung gitu. Perasaan gue tuh langsung gak enak, kayak cemas dan gak tenang gitu hawanya. Terus gue buru-buru deh tuh ke atas. Sore itu ombak tiba-tiba naik. Gue pun ngelewatin kolam air tadi dan gak tahu kenapa ombaknya deres. Nyaris kena kaki gue, padahal kolam udah jauh dari laut. Dan untungnya bapak kuncen tadi tiba-tiba muncul dan narik gue keluar dari pinggir kolam. Setelah dari pantai, gue nyamperin temen yang nunggu di Tugu pantai. Tapi pas gue sampai ketemu mereka, dia ngomong gini, "Loh, lu gak basah? Padahal kan tadi di sana ombaknya gede banget. Gak mungkin gak kecipratan." Nah, gue baru ngeh kalau emang baju gue bener-bener kering. Padahal gue pakai dress panjang yang pasti nyapu jalanan. Kalaupun gue angkat baju sedikit, tetap aja bakal kecipratan ya. The real aneh tapi nyata sih ini. Ya udah tuh, abis itu ngobrol ngalur ngidul sampai Isya. Abis itu gue pamitan mau pulang. Ditawarin buat dianterin sama dia dan teman-teman yang lain. Cuma gue tolak karena gue bilang bakalan pulang sama saudara gue yang jemput. Di situ mereka benar-benar mastiin gue ada yang jemput apa enggak. Soalnya jalanan itu terkenal angker dan cerita-cerita mistisnya tentang kebun karet. Dengan keyakinan penuh, gue tetap tolak tawaran dari teman gue itu. Jadi di situ ada kebun karet luas banget dan ada 2 kebun karet dalam satu wilayah.
Jalanlah kita, ngelewatinlah kita di kebun karet pertama. Aman, gak ada hal aneh yang terjadi. Gue pun berpisah di kebun karet kedua sama rombongan karena speak nunggu saudara gue. Karena kalau bareng mereka ribet cuy. Energi dan jiwa introvert gue terkuras. Di pertengahan perjalanan, gue dijegat sama ular gede. Langit pun udah gelap dan sunyi banget. Gue langsung gaspol lah gak pakai rem. Si ular itu jatuh ke kaki gue. Gue jadi refleks nendang-nendang sambil jerit-jerit gitu kan. Gue jatuh. Langsung gue berdiriin motor gue sambil istighfar gak putus. Dan langsung cabut. Beberapa meter dari kejadian tadi, gue ngeliat sosok putih berdiri di tengah jalan. Gue pikir, palingan cuman halu. Tapi bikin sekujur badan gue merinding. Langsung aja deh tuh gue terobos sosok itu sambil zikir terus. Ternyata dia nembus dong cuy. Syukurnya gue selamat sampai rumah. 3 hari kemudian gue demam tinggi. Mungkin kecapean aja pikir gue. Tapi semua terbantahkan sama kejadian selanjutnya. Soalnya beruntun, satu persatu kayak puzzle yang hilang. Dan ketemu jawabannya pas semua udah kesusun. Sampai suatu hari di malam tahun baru, gue balik lagi ke pantai itu sama saudara dan teman-teman gue. Semua sibuk preparein petasan. Tapi mata gue nangkep satu cahaya kuning oren, terang menyala. Gue pikir itu lampu perahu, tapi kok beda dari perahu-perahu lain? Gue sampai nanya ke paman gue, tapi dia cuma bilang, itu cuma lampu kapal aja. Karena gue penasaran, gue terus perhatiin lampu itu. Petasan udah mau mulai nyala, lampu itu gak padam atau jalan. Tiba-tiba hilang gitu aja. Kan gak mungkin kalau itu nelayan tengah laut terus matiin lampunya. Apa nggak gelap gulita perahunya kan? Fix bukan lampu biasa tuh. Selang beberapa minggu setelahnya, gue sempat jalanin pengobatan rutin di rumah sakit dekat pantai itu. Jadi setiap abis berobat, pasti gue singgah buat main-main di pantai. Singkat cerita, gue diopnam di rumah sakit itu. Gue seruangan sama beberapa orang dan gue di tempat yang deket sama kamar mandi. Pernah nih, di suatu malam, di jam 2 malam, gue kebangun. Karena besoknya ada tindakan yang mengharuskan gue puasa. Pas gue lagi diem, gue ngeliat ada kakek-kakek berpakaian tempo dulu masuk ke kamar mandi. Gue mikir itu pasti keluarga pasien yang nunggu. Sampai jam 4 pagi gue mau pipis. Tapi kok ini kakek-kakek gak keluar-keluar ya? Bertelur apa beranak dah tuh dia di dalam kamar mandi. Heran bener gue. Gue ketok-ketok dah tuh pintu kamar mandi. Kok gak ada yang nyaut? Pas gue buka pintunya, loh kok gak ada orang? Ya udah deh tuh, gak jadi gue ke kamar mandi. Ngeri kenapa-napa gue. Namanya orang lagi sakit, pasti banyak yang dipikirin ya. Tiba-tiba terlintas di pikiran gue, apa semua gangguan ini karena gue ke pantai itu? Dan ketemu sama bapak penjaga 7 mata air yang bilang, Dato di rewind. Bapak inget wajah kamu ya Neng, sampai kamu balik lagi ke sini nanti. Akhirnya gue ceritain semua ke keluarga gue. Dan keluarga gue minta gue buat balik ke pantai itu lagi. Dan tanya, apa maksud yang pernah bapak penjaga omongin itu. Ya udahlah, gue nurut. Setelah beberapa minggu, gue pemulihan dan konsul lagi ke RS. Gue mampirlah ke pantai itu. Kebetulan gue ketemu sama beliau. Gue belum sempat ngomong, tiba-tiba bapak itu nyamperin gue. Dan bilang, Neng pasti diganggu ya beberapa minggu ini. Gue cuma bisa diem. Kok dia bisa tahu? Terus gue disuruh cuci tangan dan rendam kaki di kolam 7 mata air itu. Sambil gue rendam tangan sama kaki, dia nimpalin lagi. Gak apa-apa. Dia cuma ikut Neng karena Neng gak pamit waktu itu. Sekarang udah dilepas. Di sana gue gak mandi dan gak ritual juga. Cuma disuruh pamit. Dan bener aja, setelah itu semuanya pelan-pelan tenang. Gue cuma bisa haho-haho aja. Tiba-tiba badan gue yang sakit udah enakan dan gak ngerasain sakit lagi. Dan pastinya gak ada gangguan ular, sakit, ataupun makhluk tak kasat mata itu. Tempat mistis yang punya energi negatif emang bisa serap energi positif lu. Bahkan bisa nempel tanpa lu sadari. Dan bisa jadi gangguan dalam wujud apapun yang gue alamin, kayak demam, kecelakaan, atau penampakan yang terus muncul. Dari cerita gue ini mengingatkan bahwa kemanapun kita berada, tetap jaga omongan sama orang dan jangan nganggap sepele tempat keramat karena bisa jadi makhluk tak kasat mata itu dengar dan menetap di badan lu selamanya.
Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin pengalaman horor kayak gue nih. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye!